Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai implementasi algoritma klasifikasi pada Rapid Miner Studio. Nah, di sini dataset yang kami gunakan itu ada data deals, di mana data deals itu terdiri dari 5 kolom, yaitu ada row, future customer, age, gender, dan payment method. Untuk data trendnya itu kita terdiri dari 1000 examples atau 1000 baris. Nah, permasalahan yang kami temukan di dataset deals ini yaitu bagaimana kita bisa memprediksi dari berbagai macam kategori usia customer, gender, dan payment methodnya, apakah customer tersebut tergolong ke dalam future customer atau tidak. Di sini ada beberapa atribut yang akan membantu menentukan apakah customer tersebut tergolong ke future customer atau tidak. Nah, kemudian dataset yang kita gunakan yaitu deals test set, di mana deals test set ini juga memiliki atribut yang sama dan dengan kolom yang sama. Di sini terdiri dari 500 examples atau 500 baris data. Di sini kami akan menjelaskan mengenai algoritma decision tree terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengambil atau menampilkan data trainnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan operator retrieve data train, di mana di sini kami akan mengambil sampel data dari repository browser Rapid Miner Studio. Nah, di sini diklik OK, kemudian setelah kita berhasil, maka jika ditampilkan akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian setelah kita meretrieve data train tadi, kita akan melakukan set roll, di mana set roll ini bertujuan untuk menentukan atribut mana yang akan menjadi kelas tujuan. Di sini kita men-setnya future customer sebagai kelas tujuannya dengan target role-nya label. Setelah kita men-set role dari data train tadi, kemudian kita mengimplementasikan algoritma decision tree. Pada algoritma decision tree, di sini ada beberapa kriteria, yaitu gain ratio, information gain, Gini index, akurasi, dan least square. Nah, di sini kami akan menggunakan gain ratio karena setelah dicoba oleh berbagai kriteria, yang memiliki akurasi paling tinggi yaitu gain ratio. Dengan maksimal depth-nya itu 10. Setelah kita mengimplementasikan algoritma decision tree-nya, maka kita selanjutnya meng-apply modelnya dengan menggunakan operator apply model. Kemudian setelah modelnya terbentuk, kita akan mencoba untuk memasukkan data testingnya. Di sini seperti yang dikatakan tadi, data test yang kami gunakan adalah deals test set. Jika di run, tampilannya seperti ini. Kemudian kita juga akan melakukan set roll sama halnya dengan data train tadi. Set roll-nya dengan kelas tujuan yang sama, yaitu atribut future customer dan target role-nya label. Kemudian kita koneksikan, kita hubungkan dengan apply model tadi. Kemudian setelah kita apply model, hasilnya akan seperti ini. Di sini terdapat ini future customer, ini kelas tujuan dari data train tadi. Nah, kemudian ini prediksi setelah di-apply ke model, setelah data testing di-apply ke model. Ini nilai confidence-nya di sini jika future customer, jika data train sesuai dengan model yang ada di data test, maka nilai confidence-nya yes-nya itu 1, sedangkan confidence no-nya itu 0. Begitu halnya dengan jika future customer pada data train-nya itu no, prediksinya juga no, maka nilai confidence no-nya itu 1. Nah, kemudian setelah kita apply modelnya, kita melakukan semacam evaluasi atau validasi. Di sini yang kita gunakan adalah cross validation dengan number of faults-nya 10. Di sini kita meng-apply kembali decision tree-nya
Di sini kita apply kembali decision tree-nya, kemudian kita apply model, lalu di sini akan terlihat performance-nya. Nah, ini adalah hasil akurasinya dari decision dataset deals 99,40%, di mana dengan prediksi yes dan bernilai yes 235, tapi dengan prediksi yes bernilai no itu 1, kemudian prediksi no bernilai yes itu ada 2, kemudian prediksi no bernilai no itu ada 262. Sehingga diperoleh precision untuk prediksi yes-nya itu ada 99,58%, kemudian presisi kelas untuk prediksi no itu ada 99,24%, dan true yes recall-nya itu 99,16%, kemudian recall untuk true no-nya itu ada 99,62%. Nah, setelah itu kemudian akan dilanjutkan dengan algoritma yang selanjutnya. Algoritma yang akan saya jelaskan adalah klasifikasi menggunakan random tree. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan operator retrieve. Di sini saya menamai retrieve train. Jadi retrieve ini digunakan untuk mengakses informasi yang tersimpan di repository. Data yang digunakan ini untuk training adalah dataset deals. Sedangkan untuk data testingnya menggunakan dataset deals testset. Kemudian dari data training dan testing ini dihubungkan dengan operator setRole. Dengan parameter atribut name-nya itu feature customer, target role-nya adalah label. Artinya feature customer merupakan variabel target atau sebagai kelas tujuannya. Kemudian model yang digunakan untuk klasifikasi adalah random tree. Di sini ada beberapa parameter. Untuk kriteria yang saya gunakan yaitu gain ratio. Kemudian untuk minimal size for split-nya itu menggunakan nilai default yaitu 4. Untuk minimal leaf size-nya itu default-nya 2. Kemudian minimal gain-nya itu menggunakan nilai default yaitu 0,1 dengan maksimum kedalaman tree-nya itu 20. Confidence-nya itu 0,25 dan subset rasionya itu dari rentang 0 sampai 1 adalah 0,2. Kemudian dari model yang dibangun ini dihubungkan dengan operator apply model. Disinilah proses prediksi terjadi. Kemudian dari proses prediksi yang digunakan yaitu random tree dilakukan cross validation untuk mengukur kinerja dari model yang digunakan yaitu random tree. Dari model yang digunakan ini klasifikasinya itu hasil evaluasinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk prediksi yes dengan nilai true yes itu totalnya ada 190. Sedangkan yang diprediksi yes namun bernilai no itu ada 49. Kemudian yang diprediksi no dengan total nilai yes-nya itu ada 47. Sedangkan yang diprediksi no dengan nilai no itu ada 214. Dengan rata-rata akurasi yang didapatkan adalah 80,80%. Kemudian rata-rata presisi adalah 85,97%. Kemudian recall yang didapat yaitu 81,45% untuk rata-ratanya. Kemudian di sini ada visualisasi dari tree yang terbentuk dari data yang diklasifikasikan. Kemudian di sini itu hasil dari model yang digunakan itu
Di sini ada feature customer, di sini adalah hasil prediksinya. Jadi dari berbagai kategori customer, mulai dari age-nya misalnya untuk customer yang memiliki umur 44 dengan jenis kelamin laki-laki dan payment methodnya itu credit card, maka diprediksi berpotensi menjadi future customer. Untuk contoh lain, misalkan yang perempuan berumur 17 tahun, gendernya itu perempuan dan paymentnya itu credit card, maka dia berpotensi untuk menjadi future customer. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai algoritma random forest. Jadi sama seperti algoritma sebelumnya, kita memakai data training dari repository yaitu deals untuk data trainingnya. Kita masukkan untuk set role training, kemudian kita masukkan algoritma random forest-nya. Lalu yang kedua, kita masukkan data testingnya. Itu juga berasal dari repository RapidMiner, yaitu data test set. Kita masukkan dan selanjutnya kita masukkan set role testingnya. Tujuan dari atribut 6A yang sebagai kelas tujuannya yaitu future customer dengan target role-nya label. Selanjutnya kita masukkan untuk apply modelnya untuk membentuk random forest dari data yang telah kita masukkan. Selanjutnya cross validation. Kita masukkan number of faults-nya bernilai 10. Nah, dalam proses cross validation ini terdapat fungsi random forest yang telah kita masukkan sebelumnya. Ini ada apply model dan ada performance-nya di bagian testing. Selanjutnya bisa Diran. Untuk akurasi yang dihasilkan yaitu sebanyak 99% dengan rincian prediksi yes bernilai true yes sebanyak 235 dan bernilai true no sebanyak 1 dengan kelas precision 99,58%. Selanjutnya ada prediksi no yang bernilai true yes ada 2 dan yang bernilai true no ada 262 dan memiliki kelas precision 99,24%. Lalu yang selanjutnya ada kelas recall untuk true yes-nya sebanyak 99,16% dan true no-nya 99,62%. Ini untuk bagian cross validation-nya. Jadi ketika prediksinya yes, maka confidence-nya yes akan bernilai 1. Sebaliknya jika prediksi future customer-nya no, maka confidence-nya juga akan confidence no-nya akan bernilai 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma naive Bayes. Untuk data train yang digunakan sama, yaitu data train deals, dan untuk data testnya adalah data test set. Untuk kedua tersebut, kita gunakan set role untuk mengeset atribut name dan target role-nya. Untuk atribut name-nya adalah future customer, sedangkan target role-nya label. Untuk data test juga sama, atributnya future customer dan target role-nya label. Kemudian pada data train kita masukkan algoritma naive Bayes
Dan setelah itu kita membuat model dan kita konekkan juga dengan set role pada tes data atau data tes. Selanjutnya ada cross validation yang di dalamnya berisi algoritma naive Bayes yang digunakan untuk mengapply model dan menghasilkan sebuah performance yang di dalamnya juga terdapat keakuratan dalam memprediksi. Jika kita run, hasilnya akan tampil seperti ini, akurasi yang didapat 94,20%, dan untuk prediksi yes, true yes-nya bernilai 215 dan true no-nya bernilai 7. Kelas presisinya 96,85%, untuk prediksi no, true yes bernilai 22 dan true no bernilai 25,6. Kelas precision-nya 92,9, kelas recall-nya 90,72%, dan true no-nya 97,34. Ini untuk hasil cross validation-nya. Sebagai contoh, fitur customer yes dan prediction-nya yes nanti akan diprediksi menjadi fitur customer yang dapat menjadi customer di kedepannya. Di sini contohnya pada umur 44 dengan gendernya male dan cara pembayarannya menggunakan kredit card. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma KNN. Sama seperti sebelumnya, yaitu memanggil data set yang dimiliki oleh repository milik RapidMiner. Di sini memanggil memanggil data set bernama deals, kemudian selanjutnya menentukan set role training. Nah, di sini set role training-nya digunakan untuk menentukan kelas tujuan. Nah, kelas tujuannya ini adalah future customer dan target role-nya adalah label. Kemudian memanggil algoritma KNN-nya. Di sini K-nya adalah 3, adalah mengambil data terdekatnya, data. Kemudian apply model. Apply model untuk menampilkan data-data tadi. Nah, selanjutnya memanggil data testing. Memanggil data testing, kemudian set role testing. Sama seperti sebelumnya, set role testing berguna untuk menentukan kelas tujuan. Kelas tujuannya yaitu future customer. Lalu apply model. Bentar. Ini 3. Ini show. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil Di dari sini dijelaskan operator oleh Arum. hasil operator dari apply modelnya. Yang pertama, contohnya jika future customer-nya dan prediction-nya yes, maka confidence yes-nya adalah 1. Sedangkan jika future customer-nya itu no dan prediksinya no, maka confidence no-nya itu 1. Selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Guido. Selanjutnya, di sini ada cross validation. Di dalam cross validation terdapat algoritma KNN lagi, diganti 3. Kemudian terdapat apply model dan performance. Performance di sini digunakan untuk melihat akurasi dari algoritma. Di Sini saya akan melanjutkan menjelaskan setelah di run
hasil prediksi dari full cross validation-nya tadi persen. Lalu di sini ada 235, lalu true no-nya itu terdapat 38, sedangkan kelas presisinya adalah 86,8%. Lalu pada prediksi no, true yes-nya itu ada 2, lalu terus true no-nya ada 225, dan kelas presisinya itu 99,12%. Lalu pada kelas recall-nya, pada true yes itu ada 99,16%, dan pada true no-nya itu ada 85,55%. Selanjutnya pada example set cross validation. Ini juga apply model tadi. Jika future customer-nya itu yes dan prediction-nya yes, maka confidence yes-nya itu adalah 1 dan confidence no-nya adalah 0. Sedangkan future customer-nya, jika future customer-nya no dan prediction-nya no, maka confidence no-nya adalah 1 dan confidence yes-nya adalah 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkumannya, yaitu untuk rangkuman akurasi dari kelima algoritma klasifikasi yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu pada algoritma decision tree ada 99,40% akurasinya, lalu pada random tree ada 80,80%, pada random forest ada 99,40%, lalu pada algoritma Naive Bayes ada 94,20%, pada algoritma KNN ada 92%. Nah, dari kelima algoritma ini, akurasi yang tertinggi itu terdapat pada decision tree dan random forest, yaitu sebesar 99,40%. Akurasi paling rendah terdapat pada random tree, yaitu 80,80%. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.